Ya, selamat sore jelang malam teman-teman semua. Oke, kita mulai dari mana teman-teman ya? Ya, jadi gue pengen ngadain charity teman-teman ya, charity singkat aja. Dimana charity ini sebenarnya somehow guys, bukan tanggung jawab gue, but I feel bad. I feel bad teman-teman ya. Jujur-jujuran aja, I feel bad. I really feel bad. Ya, jadi waktu itu sempet ya, karena kan gue mantau teman-teman ya, gue mantau semua streamer yang berkutat di email roleplay teman-teman. Dan pada waktu itu teman-teman ya, orang ini beli mobil teman-teman. Gue lupa harganya. Ingetin gue guys. 16 juta mungkin ya. 16 juta rupiah cuy. Atau berapa gitu gue lupa. Iya kayaknya 16 juta atau 17 juta gue lupa guys. Sekitar itulah. Dan waktu itu kan di masa-masa fun ya. Gue suka baca-baca komen. Gue mampir ke streamnya. Terus ada yang komen teman-teman. Viewernya beliau ada yang komen. Bang, karena dia waktu itu nego, inget gue inget banget. Dia itu nawar mobil yang lebih mahal lagi, yang 30 jutaan. Mobil yang putih ya. Pada waktu itu ini sebuah lelucon di mata gue guys. Kayak it's kocak banget gitu. Sampai gue storyin di Instagram gue kan. Dia komen, viewernya komen, Bang, syukur lo nggak dapet mobil yang putih. Karena dia udah beli mobil yang orange guys. Syukur lo nggak dapet mobil yang putih. Karena muka lo kelihatan udah gemeter. Udah geter. Karena kalau dia dapat mobil yang putih dia harus bayar, kan nggak boleh hit and run kan teman-teman di roleplay ya, di server manapun. Dulu namanya masih motion. Muka lo udah gemeter, syukur lu nggak dapat mobil yang putih. Karena kalau dapat mobil yang putih, dia bakal harus bayar 50 jutaan teman-teman. Ya. Pada waktu itu gue lihat kayak, ini kenapa beliau melakukan hal bodoh ini gitu? Karena pada waktu itu guys, di komennya itu bilang, Bang, gue tahu bapak lo lagi sakit. Syukur lo nggak dapet mobil yang putih. Karena muka lo udah gemeter. Nah dari situ teman-teman gue pantau-pantau guys. Gue dalam hati gue, nih doi bodoh banget. Bapaknya lagi sakit. Terus doi malah beli mobil gitu. Mobilnya mahal guys. Mobilnya 17 juta apa 16 juta. Mungkin dalam hati gue mungkin beliau ini lagi nyari ya. Namanya juga kan ya nggak bisa dipungkiri guys. Server waktu itu kan lagi naik, lagi exposure. Mungkin doi itu pengen nyari exposure juga biar ya YouTube-nya rame lah. Who knows lah teman-teman ya. Tapi di situ gue belum anggap serius teman-teman. Sampai akhirnya beliau ini upload community post, upload story teman-teman. Gue melihat sendiri guys, bapaknya guys. Gue sendiri lihat bapaknya. Memang kayaknya it's a serious matter gitu. Ya tapi itu udah lama banget, udah kayak 2 bulan lalu ya. Ya udahlah, gua rasa doi pria dewasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri teman-teman. Gue lihat doi masih live, masih aman. Sempet beberapa kali upload story, gue mantau aja guys, gue mantau aja cuy. Gue mantau aja. Sampai ada di momen ini bro. Ya. Oke. Ini kayaknya udah serius teman-teman.
Semua videonya entah di unlist, entah di private, entah dihapus ya. Tapi kayaknya ini udah bener-bener serius karena gue liat story-nya juga bener-bener serius guys. Emang bapaknya beliau ini lagi sakit yang lumayan parah. Kita lihat ya videonya ya. Yo, halo guys semuanya. Selamat datang di video gue yang gimana ya gue bilang ya guys. Jadi hari ini gue ngobrol santai aja. Jadi 3 minggu yang lalu gue terakhir upload video, yang dimana video itu adalah video yang bisa gue bilang itu adalah video di saat gue masih bisa untuk beraktivitas seperti halnya normal watch out atau Irfan Malik. Dan seperti yang kalian tahu juga selama 3 minggu yang lalu, dan gue selama nggak upload video gue masih streaming setiap hari. Yes. Gue lihat itu dia masih streaming saat dia upload keadaan ayahnya guys. Mungkin akan menjadi titik dimana titik terendah juga, gue nggak bisa bilang itu, tapi mungkin sebagian dari kalian menganggap ini lebay, tapi buat gue ini adalah pengalaman pertama gue dan ini pahit banget. Dan gue nggak tenang, gue stres, gue cukup apa ya guys ya, cukup nggak tahu gue harus apa. Dan gue juga mungkin kalau bisa dibilang secara bahasa kasar, it is what it is, it's time. I'm done with all of this. Gua selesai di dunia per YouTuban sebagai watch out. Gua akan selesai sebagai content creator. Oke, jadi kalian di sini yang normis mungkin nggak tahu Watch Out Gaming. Watch Out Gaming itu YouTuber PB dulu guys ya. Abis itu gue yang cukup salut, dia switch branding ke Minecraft, which is lumayan sukses. Dia bareng sama LSTL DKK. Dan sekarang dia ya main di server juga di Roleplay teman-teman ya. Dan secara viewership teman-teman, tadi gue baca komen ya. Komen yang menurut gue doesn't make any sense dan konyol. YouTuber 1,7 juta kok masih minta. Ya tadi ada yang komen teman-teman ya. Tadi ada yang komen kayak gitu guys. YouTuber 1,7 juta kok masih ada yang minta gendong. Well, kamu bukan YouTuber jadi nggak tahu the skenario YouTube, how algorithm works. Harusnya kamu lihat Watch Out Gaming ini viewershipnya berapa guys. Kalian harus lihat viewershipnya Watch Out Gaming ini kayak gimana cuy ya. Watch out, mana ya? Bisa dibilang ini perpisahan juga enggak, karena I'll be back soon. Gue akan kembali soon. Gue nggak tahu kapan, dan sepertinya tidak akan di channel ini lagi karena gue akan belak-belakan di sini. Gue sayang banget guys sama... Gue kasih tahu guys, YouTuber 5 juta sampai 10 juta subscriber itu banyak yang struggle juga keuangan cuy. Sama channel ini, because it's all about viewership. Sama viewers sama subscriber gue yang udah sama dia tidak minta digendong ya. Kalian harus nonton video ini dulu guys. Kangen sama Point Blank, gue kangen sama Mobile Legends, konten-konten gue. It's perjalanan hidup gue, tapi gue rasa perjalanan hidup gue ini tidak ada artinya dibandingkan ketika gue berjalan hidup dari mulai detik ini sampai ke depannya. Yaitu kalian udah tahu di community post gue. Yes, gue udah lihat. Gue udah lihat. Bahwasannya alasan gue balik ke memang cukup parah keadaan ayahnya yang dimana gue di sini gue nggak mau nutup-nutupin dari kalian. Gue akan open public yang dimana bokap gue sakit dan bokap gue sangat butuh gue, karena mungkin kalian tahu bahwasannya di cerita-cerita podcast di segala macam, gue sudah lama sekali tidak berdamai dengan bokap gue. Gue nggak tahu ini kayak cara Tuhan untuk menegur gue, dan ini adalah cara Tuhan untuk menyatukan gue untuk bersama lagi dengan bokap gue. Bokap gue sakit apa sih kok bisa sampai lebay banget bang, kayak nggak bisa nge-YouTube, lo harus keluar YouTube, atau Watch Out udah nggak ada lagi atau segala macam. My father got cancer stadium 4. Bokap gue udah berjuang sangat lama, dan gue beberapa hari belakangan waktu gue lagi fokus main streaming apa segala macam, ada banyak hal yang gue akan sesali seumur hidup gue. Kalau jujur guys, gue lebih baik kehilangan YouTube gue lebih baik kehilangan karir gue dibandingkan gue harus menyesali hal yang gue tidak inginkan. Terus kenapa bang kok YouTube-nya sampai di mau nggak ada? Yap, gue nggak berani lelang YouTube gue. My father got so many
aset ya. Bokap gue ada lumayan banyak aset yang dimana itu dalam bentuk tanah dan rumah. Sebenarnya bokap gue pengen Tanah dan rumah bisa dijual, tapi tanah dan rumah itu tidak liquid teman-teman ya. Asal kalian tahu tanah dan rumah itu tidak liquid, dalam arti tidak semudah itu jual tanah sama rumah guys. Ya, mungkin gue berasumsi kanker stadium 4 tuh butuh uang cepet teman-teman. perobatan lebih Kalian kalau nggak ngerti istilah nggak liquid, mending kalian Google dulu ya. lebih bagus dan lebih baik. Gua nggak akan pernah bilang gua kaya raya, gua nggak akan pernah bilang bokap gua sangat kaya raya, but bokap gua punya aset yang dimana asetnya sedang dijual. Cuman ya kalian tahu rumah itu agak susah untuk lakunya dan agak susah juga untuk jualnya karena nilainya sangat tinggi. Seperti yang kalian tahu, gue pernah bikin video room tour yang dimana gue malah memperkenalkan bahwa bahwasannya rumah ini dijual. Yap, ini beneran dijual guys. Jadi gue nggak bohong, gue nggak melebay-lebaykan. Ini emang beneran dijual. Bahkan rumah bokap gue lagi yang ada sekarang itu pengen dijual juga. Jadi total ada 2 rumah atau 3 rumah yang sedang dijual. Tapi ya guys, 1 month, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada peminatnya. Karena emang gue akui itu susah banget dan gue udah gak ada gairah guys. Gue semenjak gue liat bokap gue, dengar cerita bokap gue pause di situ dulu guys ya. Gue sudah nggak ada gairah guys. Tapi kenapa yang membuat gue respect dan salut teman-teman ya, Watch Out Gaming atau Malik ini guys. Dia itu masih live seminggu terakhir. Ini bukan karena dia live di IMRP teman-teman ya. I've been there bro. Gue ngerasain banget guys. Ini curhat juga teman-teman ya. Gue di kuartal 4 selalu dibantai secara mental guys. Dimana lo harus live dalam keadaan pressure. Kalau gue bukan bokap atau nyokap. Puji Tuhan bokap nyokap gue sehat. Gue pressure gue keuangan, finansial. Karena motion email, you know lah, gue sering bilang itu. Pressure, full pressure guys. And it's very 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 fucking hard guys. Buat nunjukin mood kita ke kamera lagi pressure sambil live bro. Itu yang bikin gue respect cuy sama Malik guys. Ini sudah terjadi, gue udah pantau dia 1 bulan lalu. Dia itu masih live, cukup rajin teman-teman ya. Live-nya acting role play lagi anjir. He's a fucking warrior man. Menurut gue dia warrior guys. Dalam keadaan ayah lagi sakit, lagi jual ini itu lagi proses ya. Pasti lagi proses. Bulan terakhir itu jual tanah, jual rumah, jual apalah. Itu berat banget guys. Itu menggerakkan hati gue. Ini respect nih, orang warrior sih. Dia masih live loh. Itu susah banget guys. Mood lagi fucked up dan dia masih live guys. Itu satu yang bikin gue respect teman-teman ya. Next. Gue setiap denger lirik. Akhirnya dia udah nggak live lagi. Sakitannya bokap gue, men. Gue nggak bisa, guys. Jadi gue harus hiatus dulu. Sampai gue nggak tahu bokap gue gimana, gue nggak tahu. Ya semoga gue pengen sembuh, gue pengen bokap gue. Banyak hal yang gue nggak bisa buka juga. Banyak hal obrolan antara gue dan bokap gue yang gue gak bisa kasih tahu ke kalian. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Gue ini harus apa, gue harus ngapain. Dan gue gak mau menyesal tidak mengikuti apa kata bokap gue. But untuk saat ini gue akan fokus untuk berobat dulu untuk bokap gue. Gue gak mengharapkan, guys, trust me, gue gak akan buka donasi apapun. Dan dia itu poin 2 yang gue respect. Dia nggak minta. Dia literally nggak minta dan cuma buat video aja. Dan videonya ini juga curhat juga, mau ngasih tahu ya entah dia mau pensiun YouTube atau mau dijual channelnya. Dengar mau dijual channelnya guys. Deskripsi video ini itu 0. Dan please kalian, gue nggak minta dikasihanin. Gue suka buat orang-orang yang nggak minta dikasihanin guys. Sama kan apa yang gue bisa untuk lakukan bokap gue in my life yang udah pernah gue lakukan di hidup gue sebelumnya, itu yang menjadikan aset gue untuk bisa ngebantu bokap gue dalam segi finansial, untuk segi power, untuk segi stamina, untuk segi ada. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, apa isi community post gue? Cuman bokap gue sakit. Dan gue minta maaf banget kalau emang ini YouTube ini tiba-tiba akan mengupload sebuah video yang juga tidak diinginkan. Karena I need money guys, for sure. Karena ketika gue harus nunggu aset bokap gue kejual atau laku, dan itu uangnya akan dialihkan ke perobatan bokap gue semuanya atau segala macam, it's too long. Gue gak mau nunggu itu lebih lama lagi, dan gue gak mau bikin bokap gue harus menahan rasa sakit yang begitu lama. Jadi gue bener-bener harus
Guys, gue minta maaf guys buat kecewaan kalian, sumpah. I'm apologize, gue minta maaf banget gue udah kecewain kalian. Gue harus jual channel ini. Kalau misalnya kalian mau seperti apa atau apa, bebas guys. Tapi gue harus guys, harus. Jadi buat kalian yang mau beli YouTube channel gue, yang nonton atau siapapun yang nonton YouTube channel gue yang bisa menghargai gue dengan harga setinggi-setingginya, please contact me in my Instagram. Tapi gue sekali lagi, balik lagi, gue gak nerima donasi kalian. Bukan gue sombong guys, just save your money, okay? Gue ngelakukan ini adalah bukti. Gue ingin bertanggung jawab, adalah bukti dimana gue gak bisa omongin apa yang gue obrolkan sama bokap gue. But gue gak tau guys harus ngomong apa guys. Guys, I'm so sorry guys. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Gue udah kecewaan kalian dengan bikin keputusan seperti ini. But gue gak ada jalan. Gue gak ada jalan lagi untuk ngelakuin hal ini. Kenapa? Karena emang buat perawatan bokap gue dengan cara apapun guys. Gue rela guys untuk gak jadi apa-apa di dunia entertainment. Gue akan meninggalkan semua ini untuk gue pengen bokap gue sehat. Gue pengen siapa sih ya guys yang orang tua yang lagi sakit gak pengen orang tua sembuh itu siapa? Gue pengen guys. Jadi tapi buat kalian yang mau beli rumah bokap gue bisa banget untuk DM gue juga guys. Kalian bisa DM gue nanti di deskripsi gue akan tulis Instagram gue. Kalian bisa DM gue untuk kalau misalkan berminat untuk beli rumah gue atau rumah bokap gue, rumah bokap gue. Atau kalian mau beli YouTube channel gue dengan harga yang tinggi, karena demi Allah guys, trust me. Jujur gue gak sanggup beli rumah sama beli channel ya. Karena 1,7 juta pasti mahal teman-teman. Apalagi gue lagi babak belur juga di motion ini guys. Oke lanjut dulu deh. Nih, this money gue akan kerahkan seluruhnya untuk bokap gue. Dan what if gue ngambil sepeser pun, itu juga paling buat ongkos bensin, fasilitas bokap gue segala macam. Dan gue butuh keringat, gue butuh bayar parkir, atau gue butuh bayar kakaknya bokap gue untuk ngejagain bokap gue. Dan gue juga ngebutuhan apa segala macam. Gue akan pakai itu untuk alokasi ke gimana perkembangan untuk bokap gue supaya cepat sembuh guys. Gue jujur gue pengen ngejual akun YouTube channel gue ke orang-orang yang tidak gue inginkan. Tapi kalau misalnya harus terpaksa gue ngejual ke tempat yang tidak diinginkan guys, I'm so sorry guys. Gue kan seterbuka itu sama kalian, gue karena gue mau bohong segala macam, but it's ini niat gue guys. Gue minta maaf sebesar-besarnya, but yang gue butuh adalah doa kalian guys. Terserah dari agama manapun guys. Gue tidak membeda-bedakan agama apa segala macam. Doa kalian adalah doa kalian, dan itu akan balik ke diri kalian sendiri. But please guys, doain bokap gue semoga bisa berjuang cancer stadium 4 ini, yang dimana kalian bisa lihat foto-fotonya bahwasannya emang bokap gue gak bisa makan. Lihat guys, rumah sakit kanker darmais. Ini hasil MRI-nya. Ya, semuanya ada di sini. Ya, jadi apa yang gue guys, to be honest, demi Allah, demi Tuhan, gak ada gue bikin video ini untuk dikasihanin, tapi gue cuma pengen doa dari kalian, dan gue ngelakuin hal yang gue bisa lakukan tanpa gue meminta sepeser pun dari uang kalian. Gue cuma minta doanya guys. Gue memberitahukan hal ini bukan karena apa, karena gue I don't need time guys. I don't need time. No time anymore guys. Sorry, bahasa Inggris gue goblok banget. Ya karena emang di otak gue udah gak bisa mencerna apa yang harus gue omongin guys. Perlu di track validasinya. Stadium 4 mah chance-nya udah kecil, all in buat sesuatu yang gak pasti. Oke, pertama dia nggak minta dikasihani, nggak minta didonasi. But at the end of the day, kalau emang udah misalnya donasi ini terjadi, ya udah sih guys. Gila, sumpah. Gue stres guys, gila, gue takut guys. Gila, gue nggak ngerti lagi bro, viewer gue begitu. Guys. Ya, ini bukti-buktinya semua. Dan perlu dicek validasi guys. Apapun segala cara untuk kayak seakan-akan mau nipu loh, gila. Kalian tuh udah semua guys, alright, so oke. You guys yang nonton video ini, I think it's last. I'm so sorry guys. Aduh, ini gue mungkin ada perasaan bersalah juga teman-teman, yang sebenarnya bukan salah gue juga. Kenapa Mali kamu beli mobil di GTA Roleplay waktu itu? I feel bad because of that bro. Bentar ya, gue pengen tahu mobilnya berapa sih.
Ah, this one. 17,5 juta. I'm so sorry. Malik. Oke, guys. Dia nggak minta di charity, teman-teman ya. But at least this is what I can do ya, karena I feel bad teman-teman, I feel bad ya. I feel bad. Gue akan balikin 17,5 jutanya ya. Nggak usah ini ya. Nggak usah dilikuidasi mobilnya, udah tetap pegang aja kalau mau main roleplay lagi. Tapi nggak harus main roleplay lagi, sumpah demi Tuhan ya. But nggak akan kita ambil lagi mobilnya. Tapi izinkan gue balikin lagi uangnya 17,5 juta, please diterima Malik ya. Dan ini sebenarnya 17,5 juta ini jelas udah masuk kantong email roleplay yang udah dibagi-bagiin ke karyawan-karyawan gue yang sangat gue sayang. Gue sendiri, ke Kodelwin, ke ya semua tim motion email roleplay, tapi it's okay. Gue akan balikin secara full dari kantong gue karena gue nggak mau juga tarik-tarikin. Masa karyawan-karyawan gue tarik-tarikin. So ya, kita bisa mulai dari sini ya. Bisa nggak sih langsung 17.500.000 wis di Saweria? Because I feel bad bro. Bukan salah gue, but I feel bad. Oh nggak bisa, 10 juta maksimal, jadi 2 kali ya. Udah lama nggak sawerian guys, sumpah. 100.000, 10 juta. Kita mulai 10 juta dulu ya. La. Iris. Oh nggak bisa lagi. Ya udah 9 juta dulu deh. Berarti 9 juta ditantar ya. Ribet juga bro. 2 kali, gue harus donate 2 kali guys. Oke, berarti 9 juta sama 8,5 juta ya. Tet 9 juta. Yowis. Ya ini emang pakai saweria gue, tapi gue akan DM Malik dan gue akan transfer ke dia ya. Oke. Karena gue mau mengajak kalian juga, sekali lagi dia nggak minta guys, tapi gue akan paksa. Gue akan paksa dia buat nerima cuy. Gue nggak tahu ya, tadi ada bocil chance ya, gue nggak tahu sekecil sebesar apa chance-nya, but at least we try our best teman-teman ya. Yes, I know kematian apalagi orang tua itu inevitable guys, cepat atau lambat guys, but at least menurut gue suatu perjuangan seorang anak buat berusaha sebisa mungkin memperpanjang hidup orang yang melahirkan dia guys, orang tuanya guys ya. So I respect that guys. And we will try. Kalaupun memang ya, gue nggak tahu guys. Ini masih, gue berharap bisa jelas, tapi ya pasti ada chance ya, ada chance tidak bisa. Gue pengen mengajak kalian. Memang kalau itu tidak bisa guys, ya udah ikhlas guys. Ikhlas udah buat Malik ya. Oke. Ilham Joseph baru saja memberikan 9 juta. Lala. Sore kena potong, tenang, gua full transfer yang tanpa dipotong guys, aman guys.
Oke, berarti 8,5 juta sekarang ya. Ini ke Saweria gue guys ya. Ini kita terbuka, nanti gue akan DM Malik. Gue akan paksa dia buat terima. Karena I feel so bad bro. Ya I feel so bad, dia udah beli mobil cuy. Ini gue udah pantau sebulan lalu guys. Gue udah ada perasaan kayak, aduh kenapa sih Lik lu malah beli mobil. Lala. Ya kita bisa mulai dari sini teman-teman ya. Ilham Joseph baru saja memberikan 8.500.000. Lalalalala. Oke teman-teman, gue tidak ada paksaan ya teman-teman ya. Setidaknya gue kayak sebenarnya menembus rasa bersalah gue doang guys. Karena dia udah beli mobil di email roleplay. Tapi kalau kalian mau ikut, feel free. Sekali lagi gue ngajak kalian buat ikut ke sesuatu yang betul. Ada benernya juga dari bocil esol yang bilang ada kemungkinan ini sesuatu yang tidak pasti guys ya. This is something that not certain. Gue mau ngajak kalian buat sesuatu yang nggak pasti teman-teman. Tapi daripada sesuatu yang tidak pasti itu buat kalian leverage teman-teman ya. Mending kalian sesuatu yang tidak pasti itu buat, yes, gue tahu kalian nggak kenal Malik mungkin, kalian nggak peduli Malik, kalian mungkin nggak peduli bapaknya Malik. Tapi sesuatu yang tidak pasti ini guys adalah sesuatu yang memberikan harapan ya. Harapan guys. Sesuatu yang tidak pasti ini adalah harapan buat seorang manusia teman-teman. Ya. Dan ada harapan lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali ya. Karena harapan itu ngasih kita semangat buat hidup walaupun sementara guys. Setidaknya orang kalau dikasih harapan dia akan fight guys. Daripada tidak ada harapan sama sekali teman-teman ya. Oke. So feel free kalau mau join. Mungkin kita akan lakuin charity ini I don't know 1 jam sambil ngobrol ya. Sekali lagi kita pasti doakan guys. Sesuai yang Mbak Malik bilang, kita pasti doain guys. Apapun agama kita doain pasti. Donasi kita ini, yes, sekali lagi ini bukan sesuatu yang pasti. Tapi kalian harus ya udah. Kalau memang tidak berhasil, ya kita harus ikhlaskan buat Malik ya. Itu gue harus klarifikasi guys, oke? Oke, deal ya. Yang mau donate, please, gue nggak suka guys kalau donate kalian tuh suzon, terus berprasangka buruk ya. Itu jahat guys. Oke, gue akan taruh linknya teman-teman. Setidaknya gue mulai dari balikin mobil, bukan balikin mobil, mobilnya tetap buat Malik. Balikin duit yang dia pakai buat beli mobil itu guys. Ya. Ya buat fun juga, kita ada media share juga ya. Gue ada setup media share walaupun udah lama nggak ngutak-ngatik ini bro. Dari mana sih kok YouTube-nya tampilannya gini guys sekarang guys? Where's description bro? Oke, di pin komen aja teman-teman ya, ribet. Cari ya, gue takut ada yang bocor-bocor. Ya itu dia teman-teman ya. Ambil main fish apa kita main fish? Gue nggak lama sih teman-teman. Ya. Kalau kalian mau join, feel free. Kalau nggak mau join, ya jangan ngata-ngatain orang yang join, jangan berprasangka. We try our best buat bantu lah. Masuk nggak linknya? Kok nggak ini ya? Kayaknya nggak masuk ya. Nah udah mulai ya. Ntar gue cek dulu ya. Thank you Gaga ya. Thank you udah bantu Malik, bapaknya Malik dan bapaknya Malik. Thank you Inoru. Oke, thank you guys ya yang udah mulai berdonate Idui, thank you Idui. Semoga lekas sembuh bapaknya Malik. Thank you someone.
Wah banyak ya. Aceh King baru saja Thank you, memberikan Aceh. 100.000. Thank you anak-anak Semangat. RP, anak-anak Minecraft. Onenrico baru saja memberikan 1.750.000. Wih, Semoga berapa bisa tuh? membantu dalam Siapa itu bro? pengobatan Sorry, gue bapaknya, overwhelming. Malik Maaf ya, udah Pamiti. lama nggak buka charity guys. Kun baru saja Kun, thank you, memberikan Kun. 100.000. W Ime. Woi Ime, enggak ini nggak ada hubungannya sama Ime guys ya. Nggak ada hubungannya Ime cuy. Peduli setan, Ime udah rame juga nggak Akbar perlu baru dipromosi-promosi saja lagi. memberikan 1 juta. Thank you Akbar. Wah anjing 1 juta Akbar, GG gila Malik. Malik, banyak yang support kamu Malik. Thank you sahabat. Indah baru saja memberikan 100.000. Semoga lekas sembuh dan Ngebak, kembali iya emang bersama guys, kalian keluarga. nggak pernah lihat charity guys, emang ngebak, emang lama guys. Ntar juga ke refresh. Ditunggu update-nya di Instagramku dan sampai jumpa di channel utama. Sorry banget yang nyangkut-nyangkut ya, maaf sekali lagi ya. Aku udah urusan abis ini. Thank you ya seseorang. Leaderboard juga, walaupun gue yakin kalian ikhlas, tapi leaderboard akan gue share juga teman-teman ya. Leaderboard akan gue share juga di story, oke? Rizky baru saja memberikan 100.000. Thank you Rizky. Semoga bisa membantu Bang. Rizky, walaupun lu udah ngata-ngatain gue kemarin, tapi thank you udah ikut donate ya. Sampai jumpa di next Friendly stream. Bear baru saja Thank you, memberikan Friendly Bear. 100.000. Thank you, guys. Walaupun aku Bye-bye. streamer pemula. Nih, gue juga merasa Semoga bersalah bisa nih. membantu Sama yang Malik nyangkut-nyangkutnya gue merasa bersalah guys, sumpah. Thank you Luna Arul. Ntar deh, hitung 10 detik ya. 1. Thank you Arel, 2. 3. 4. Thank you Gojo Satoru. 5. 6. Thank you Desta CP EGP. 7. Banyak banget yang nyangkut cuy. 8. Thank you Vepers XZ. 9. 10. Anti Ilham Goib. Anti Ilham Goib baru saja memberikan 100.000. Semoga ayahnya Malik bisa epic comeback dari penyakitnya. Ya amin, 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 amin. Thank you Morty Stream. YouTube Murah Wiguna. Agung Thank you Murah Murah Wiguna. Baru saja Oke. memberikan 100.000. Thank you, guys, ya. Semoga Thank you, guys. diberi kekuatan dan ketabahannya. Thank you Mas Yuda. Pencegahan, Thank you, guys. menjaga kes Thank you, dan Satria. screening kes gratis, berbayar BG Riu, keluarga K. Thank you. Bantu subscribe Baim. channel aku. Baim, thank you Baim. Thank you Anggi Gamer. Nih nyangkut panjang sini berjam-jam nih gue rasa nih. Soalnya barengan. Thank you Val. 50 ribunya. Thank you Kai. Lihat guys, ini hasil workout ya, jadi kapalan gue. Thank you Ahmad. Gak apa-apa Ahmad. Thank you Starlord. Oke Starlord terakhir ya. Thank you guys. Thank you semua yang udah doain dan udah donate. Ditunggu update-nya di Instagram. Thank you Arvel. Bye-bye.